Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Dan hari ini kita akan bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Ini ada topik yang menurut aku juga sangat menarik untuk kita analisa bersama. Ini tentang nasi goreng. Ini ada apa dengan nasi goreng? Mungkin teman-teman yang tidak begitu memahami beritanya seperti apa, kita akan coba cari tahu sebenarnya isu nasi goreng ini seperti apa, siapa yang mengeluarkan, dan kenapa ini menjadi pertanyaan gitu oleh sejumlah netizen yang tanya ke Instagram. Ya udah, kita akan bahas mengenai nasi goreng ini sendiri. Jadi ini ada sejumlah media massa dari Kompas TV, Kompas.com, Detik News, dan banyak lagi yang membahas mengenai nasi goreng. Jadi ceritanya adalah bahwa tim kuasa hukum dari Pak Yosep ya, Pak Rohman itu ditanyakan, memberikan komentar di sejumlah media massa yang menyatakan Pak Yosep itu ditanyakan tentang asbak, tentang juga ada nasi goreng, tapi nasi gorengnya itu ada aluminium foilnya, dan diduga nasi goreng tersebut belinya di luar begitu. Bisa aja ada yang datang membawa nasi goreng, atau salah satu korban keluar beli nasi goreng, atau ada delivery order. Hal seperti itu tidaklah terlalu detail yang diberikan oleh tim kepolisian, adalah hal yang wajar karena ada beberapa informasi yang harus disembunyikan agar bisa nanti menjadi hal yang menguatkan siapakah tersangkanya. Tapi kita baca dulu berita secara detailnya dari Detik di sini. Teka-teki nasi goreng di kasus pembunuhan ibu, anak, dan Subang. Jadi fakta baru kembali muncul berkaitan dengan ini ya. Jadi soal nasi goreng ini menurut keterangan dari siapa ya, Pak Rohman Hidayat. Beliau kutipannya seperti ini. Jadi kemarin penyidik menunjukkan satu foto meja makan, ada nasi goreng di piring, terus ada aluminium foil berisi makanan. Nggak jelas makanannya, tapi yang jelas ada nasi goreng di piring. Oke, nasi goreng dan terus ada aluminium foil berisi makanan. Jadi mungkin nasi gorengnya tidak di aluminium foil, tapi ada makanan lain yang mengidentikan bahwa ini adalah bukan mereka yang memasak gitu. Mungkin aja ada dua kemungkinan atau lainnya, tapi yang menurut aku paling besar, bisa saja mereka memang membeli kedua makanan tersebut di luar, korban, atau ada orang yang datang membawakannya. Kita akan coba lanjutkan lagi apa di sini yang dinyatakan. Terus menurut Pak Rohman juga terus ditanyakan ke Pak Yosep. Pak Yosep pernah nggak waktu berangkat tanggal 17 malam ke rumah Ibu Mimin melihat enggak nasi goreng ini? Pak Yosep menjawab tidak melihat. Terus bilang kalau melihat nasi goreng di rumah ya saya pasti di rumah nggak mungkin masak nasi goreng lagi di rumahnya Ibu Mimin. Jadi ini ceritanya begini, kalau kalian masih ingat kronologi versi dari tim kuasa hukumnya Pak Yosep yang aku lihat kembali di channelnya Mbak Poppy ya, Mbak Poppy Amalia, eksklusif kronologis cerita Pak Yosep. Di situ dinyatakan bahwa Pak Yosep pada saat pulang ke rumah Ibu Mimin sekitar jam 9-an menjelang jam 10 lah, Pak Yosep mengatakan bahwa dia memasak nasi goreng. Kalau seandainya nih Ibu almarhumah Ibu Tuti ada nasi goreng, nggak mungkin Pak Yosep pulang juga masak nasi goreng. Kita coba simak keterangan dari Pak Rohman berikut ini. Pertama belum pulang kerja, karena kerja di konter handphone di sekitaran rumah. Pak Yosep masuk, kemudian dia lapar, dia sempat bikin nasi goreng. Yang bikin Pak Yosep? Pak Yosep Oke. tidur di ruang tengah. Ini adalah pada saat keterangan di mana menurut klaim mereka Pak Yosep itu memang pulang ke rumah Ibu Mimin di tanggal 17 Agustus malam tersebut. Nah, lantas kan menjadi pertanyaan ini, siapakah yang membawa makanan tersebut? Karena besar dugaan, karena ada aluminium foil ya. Nggak tahu, di Indonesia apakah tipikal gitu? Nggak tahu, menurut aku sih mungkin ini beli kali ya di luar, makanya ditaruh di aluminium foil. Kalau di rumah, kayaknya kalau kita ngegoreng sendiri, agak sedikit kecil kemungkinan disimpan di aluminium foil, karena kan fungsi aluminium foil tuh biar makanannya tahan panas begitu. Itu adalah salah satu dugaanku. Nah, kemudian ada nih beberapa orang yang berkomentar. Kita bahas beberapa kemungkinannya. Ada yang bilang begini, apa jangan-jangan anjas nasi goreng ini misalkan begini, Pak Yosep itu ternyata balik lagi ke lokasi kejadian. Untuk menjawab ini, menurut aku tidaklah terlalu sulit ya, karena tim penyidik juga memiliki CCTV yang juga sudah dinyatakan dari sejumlah media massa mengatakan bahwa ada warga, saya lupa nama ibunya siapa, pernah diwawancara di channelnya Heri Susanto, di situ dinyatakan bahwa memang CCTV-nya sudah diambil dan itu kan lokasinya tidak jauh dari lokasi kejadian dan itu bisa dicek. Bener nggak Pak Yosep kembali lagi atau tidak? Itu adalah yang pertama untuk mengetahui hal ada dugaan bahwa Pak Yosep mungkin aja balik lagi ke situ. Atau ada yang kedua,
Kedua, kemungkinan besar bahwa aku mendengar dari sejumlah warga yang ada di Jalan Cagak mengatakan bahwa memang di lokasi kejadian itu ada tempat mangkal nggak jauh dari lokasi TKP, tempat orang yang jualan nasi goreng. Bahkan di awal-awal kasus ini muncul pun ada sempat seliweran isu yang memang belum bisa dikonfirmasi, tapi ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya ada dua saksi nasi goreng. Ini ada rekaman videonya ya. Aku memiliki orang yang mengatakan ini. Sebenarnya malam itu di tanggal 17 Agustus memang ada orang yang jualan nasi goreng ya di sekitar itu. Ada 2 orang atau 3 orang, nggak tahu, kurang lebih. Mungkin ada dugaan bahwa 2 orang itu sebenarnya pada saat malam kejadian itu melihat siapakah kelima orang yang berada di lokasi kejadian yang menjelang jam 12 malam tersebut. Ini dihubungkan dengan keterangan yang berasal dari channelnya Mbak Suci yang mewawancarai ada 3 narasumber saksi ya di situ yang bilang bahwa intinya mereka melihat pada saat melewati TKP di tanggal 17 Agustus tersebut memang ada sosok 5 orang, 3 perempuan dan juga 2 pria. Dugaan sangat kuat untuk 3 perempuan ini dengan data-data yang aku himpun di sini, kemungkinan besar 2 perempuan tersebut, 2 di antara 3 perempuan tersebut adalah kedua almarhumah, Ibu Tuti dan juga Amel. Nah, siapakah perempuan yang satunya lagi? Sementara untuk 2 pria, ini juga siapakah mereka? Nah, ada sebenarnya sudah beberapa keterangan yang menurut aku cukup valid ya, bahwa kemungkinan besar ada, jika memang ada penjual yang memang malam itu ada di sekitaran TKP tanggal 17 Agustus, sebenarnya mereka melihat, tapi saksi tersebut tidak mau mengungkapkan identitasnya di media massa, tidak mau diwawancara, dan namanya pun tidak boleh. Karena menurut aku, 2 saksi tersebut sangatlah krusial. Mereka, dugaanku sudah melihat siapakah yang dilihat oleh ketiga saksi yang diwawancarai oleh channel yang Mbak Suci tersebut, siapakah saja kelima orang tersebut, 3 perempuan dan juga 2 laki-laki, sepertinya sudah dilihat oleh 2 saksi tersebut. Makanya ini menjadi hal yang sangat urgent, tidak di confidential ya, rahasia sekali untuk diumumkan siapakah nama saksi tersebut. Nah, kemudian gini juga, kenapa Anjas kalau seandainya memang 2 saksi itu melihat tuh Anjas bahwa ada 5 orang itu siapa aja, kan kemungkinan besar mereka terlibat. Kenapa polisi nggak langsung menangkap aja, kan sudah sangat jelas. Ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian tim penyidik ya. Karena saksi saja keterangannya pasti masih bisa dibantah gitu kan ya. Kita lihat aja di media massa dengan berbagai fakta yang walaupun kecil sudah tersebar di media massa, masih aja ada sebagian orang ya, hal yang wajar, pro dan kontra, mendebat sana, mendebat sini. Apalagi nanti pada saat di persidangan, kalau hanya mengandalkan satu saksi saja keterangannya, itu pasti bisa dibantah gitu. Misalkan begini, kalau saksi ini mengaku sudah melihat ada 5 orang tersebut siapa aja dengan jelas, yang dilihat ketiga saksi yang diwawancara di channel yang Mbak Suci sudah tahu nih siapa-siapa aja. Kemungkinan nanti pada saat di pengadilan akan dibantah nih sama tim pengacaranya. Emang Anda melihatnya jaraknya berapa jauh dari lokasi kejadian? Ya mungkin 20 meter. Oh, jadi Anda mungkin melihatnya tidak terlalu jelas dong. Bisa aja Anda salah melihat. Terus begini juga, mungkin pengacaranya yang nanti akan menjadi tersangka akan bilang begini. Terus kalau seandainya nih, Anda memang melihat ada individu-individu tersebut yang yakin itu adalah mereka, apakah Anda fokus pada saat jualan nasi goreng atau makan nasi goreng di situ? Fokus melihati mereka atau fokus ke lainnya? Ada duga nanti Anda jangan-jangan terdistraksi, Anda sebenarnya tidak melihat secara detail. Nah, makanya dibutuhkan keterangan lainnya lagi. Misalnya ada CCTV atau lagi ada dengan mungkin jejak-jejak yang tertinggal di sana, baik itu berasal dari asbaknya, berasal dari aluminium foilnya, atau dari DNA yang bisa ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Apakah ini bentuk framing Anjas ataukah bentuk kecerobohan? Bisa saja ini framing, bisa saja ini bentuk kecerobohan. Dan tentunya itu bukan bagian aku ya. Ini adalah bagian dari tim penyidik dan juga tim yang bekerja yang berurusan dengan laboratorium. Mereka akan mengecek ini apakah framing, apakah ini adalah bentuk keteledoran mereka. Dan aku sangat besar sekali kemungkinan bahwa pelakunya bukanlah pelaku yang profesional ya. Kenapa Anjas bilang ini pelakunya bukan profesional? Kalau seandainya mereka ini adalah benar-benar pembunuh yang profesional, seharusnya mereka tidak perlu memandikan korban. Mereka bisa mengeksekusi dengan sangat bersih, dengan sarung tangan, dengan macam-macam, itu sudah bisa dihindari. Tapi kenapa mereka ini masih memandikan korban? Ya memang dengan tujuannya untuk menghilangkan sidik jari, karena memang pelakunya bukanlah pelaku pembunuh profesional.
Ada apa ini semuanya? Tentunya ini adalah bagian yang masih menjadi teka-teki, dan aku yakin sudah tidak dalam waktu lama lagi kita akan mengetahui babak baru nih. Babak baru ini apakah ini sudah masuk ke pengadilan ataukah babak baru sudah ditentukan tersangkanya. Ini yang pasti akan sangat menegangkan sekali dan juga mengasah logika berpikir kita melihat fakta-fakta. Sekali lagi, kasus ini bukanlah perlombaan, yang artinya bukan hanya satu orang yang akan menjadi tersangka, karena tersangka di sini kemungkinan adalah ada otak atau dalang, kemudian adalah juga ada pelakunya, orang yang membantu, dan mungkin saja orang yang mengetahui bisa juga kena pasal ini. Dan aku sangat yakin bahwa mereka pelaku ini sebenarnya dalam hati kecilnya sudah sadar mereka sudah akan masuk ke dalam kategori tersangka nantinya, tapi sekarang sedang mempersiapkan banyak hal untuk memberikan manuver-manuver pada saat dilakukan persidangan. Dan satu lagi, ada azas praduga tak bersalah, itu menjadi salah satu kendala bagi tim penyidik nanti, karena nanti kan kalau seandainya nih sudah ditemukan beberapa alat bukti yang dinilainya sudah cukup kuat, tapi ternyata bisa dipatahkan, ini bisa saja membuat proses ini akan semakin panjang. Mudah-mudahan ya, proses mengenai pengungkapannya cukup lama, tapi aku harap banget dan juga sangat yakin, walaupun kita lama di proses pengungkapan, tapi pada saat proses pengadilan nanti, ini sepertinya akan cepat. Karena pada saat di pengadilan nanti, tim penyidik sudah punya banyak sekali backup datanya. Pada saat nanti dipatahkan dengan alat bukti ini, alat bukti itu dipatahkan, sudah ada yang lainnya lagi, sudah ada yang lain lagi. Jadi, nggak cuma mengandalkan satu saja. Makanya dalam hukum kan dibutuhkan dua alat bukti yang berbeda untuk menentukan siapakah tersangkanya. Apakah tim penyidik sudah mendapatkan dua alat bukti? Menurut aku lebih, tapi karena mereka well prepare untuk mengantisipasi jika terjadi pematahan-pematahan alibi-alibi oleh si para tersangka, makanya tim penyidik sangat berhati-hati mengawasi kasus ini. Nggak apa-apa, untuk prosesnya cukup lama, tapi aku yakin untuk proses persidangan nanti tidak akan memakan waktu selama proses pengungkapannya. Aku rasa itu yang bisa aku bahas. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah memberikan support, komentar positif mengenai aku. Itu sangat berarti dan juga bermakna bagi aku. Ada komentar-komentar negatif di luar sana, itu aku ambil sebagai risiko karena aku sudah membahas kasus pembunuhan. Tapi percayalah, cepat atau lambat yang namanya kebenaran tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Ada sebuah pepatah bilang, ada 3 hal di dunia ini yang tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Pertama adalah matahari, bulan, dan kebenaran. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khop pun kerap semuanya. Bye-bye.